Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana guru bisa menghadapi keragaman sosiokultural dalam setting pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fadila Furqon dengan NIM 2021031056 dari kelas Psikologi Pendidikan A dengan dosen pengampu Baruni Rulangi, MPC Psikolog. Sebenarnya, apa sih sosiokultural itu? Nah, sosiokultural itu merupakan gagasan, kebiasaan, keterampilan seni, dan juga alat yang memberi ciri pada suatu kelompok tertentu. Lalu, ada kelompok sosiokultural apa saja di dalam pendidikan? Nah, di dalam setting pendidikan, sosiokultural itu terbagi menjadi budaya, etnisitas, status ekonomi, dan juga bilingual. Untuk budaya ini mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lain dari kelompok tertentu manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Produk hasil dari interaksi antara kelompok orang dan lingkungannya selama bertahun-tahun. Untuk etnisitas, etnis ini merujuk pada pola karakteristik bersama seperti warisan budaya, kebangsaan, ras, agama, dan juga bahasa. Lalu ada status sosial ekonomi atau SES. Yaitu adalah kategorisasi orang menurut ekonomi, pendidikan, dan karakteristik pekerjaan. Nah, penekanan terbesar diberikan pada perbedaan antar individu dengan status sosial ekonomi rendah dan menengah. Individu dengan SES yang rendah biasanya memiliki pendidikan yang lebih rendah, lebih sedikit kekuatan untuk mempengaruhi sekolah dan lembaga masyarakat lainnya, dan juga lebih sedikit sumber daya ekonomi daripada individu dengan SES yang lebih tinggi. Selanjutnya ada bilingual. Terdapat beberapa murid yang kemungkinan hanya bisa berbicara dengan bahasa tempat asalnya, sehingga susah untuk mereka berkomunikasi baik dengan temannya ataupun dengan guru. Setelah mengetahui keberagaman sosiokultural di setting pendidikan, apa yang bisa dilakukan guru dalam menghadapi keberagaman sosiokultural di kelas? Nah, hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah empowering students, culturally relevant teaching, issue-centered education, dan juga improving relationships among children from different ethnic groups. Untuk detailnya akan kita bahas setelah ini. Empowering student atau mendukung siswa. Pendidikan yang mendorong keragaman dan secara teratur memasukkan pendapat kelompok etnis lain dikenal sebagai pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini sendiri menekankan pada pemberdayaan yang mencakup memperlengkapi individu dengan pengetahuan dan mekanisme penanggulangan yang mereka butuhkan untuk berhasil dan berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil. Ini memerlukan pemberian kesempatan kepada siswa untuk belajar tentang kesulitan, perspektif, dan juga pengalaman dari beberapa kelompok etnis budaya yang beragam. Pemberdayaan ini diharapkan ke depannya akan meningkatkan harga diri siswa minoritas, mengurangi diskriminasi, dan juga meningkatkan kemungkinan pendidikan bagi semua siswa. Berikutnya adalah culturally relevant teaching atau pengajaran yang relevan secara budaya merupakan salah satu aspek penting dari pendidikan multikultural. Ini berusaha untuk mendapat koneksi dengan budaya pembelajar latar belakang mereka. Berikutnya ada issue-centered education atau pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai poin utama. Dalam hal ini, masalah juga merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural. Guru bisa melakukan pendekatan pada siswa. Siswa diajarkan untuk mempelajari secara sistematis memeriksa masalah yang melibatkan keadilan sosial di sekitarnya. Lalu berikutnya ada improving relationships among children from different ethnic groups atau membangun relasi antara anak-anak dari latar belakang etnis yang berbeda. Nah, di sini tuh guru dapat membangun hubungan antara siswa dengan kondisi sosial kultural mereka yang berbeda dengan harapan mereka dapat mengerti dan bekerja satu sama lain. Nah, improving relationship among children from different ethnic groups ini juga ada beberapa strateginya sebagai berikut. Yang pertama ada the jigsaw classroom, di mana guru menempatkan siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda ke dalam satu kelompok sehingga mereka bekerja sama dengan melakukan berbagai bagian proyek untuk mencapai tujuan bersama.
Lalu ada reducing bias, di mana guru dapat menegur apabila ada anak yang mencela latar belakang satu sama lain dan memberitahu bahwa hal itu salah dan tidak sebaiknya untuk mencela latar belakang satu sama lain. Lalu ada perspektif talking, di mana guru bisa memberi murid aktivitas yang dapat membantu dalam melihat sudut pandang orang lain. Di sini tujuannya agar anak bisa menempatkan diri mereka sebagai orang lain dan bisa menumbuhkan rasa simpati dan juga empati, sehingga dapat menumbuhkan rasa toleransi. Selanjutnya ada the school and community as a team, di mana sekolah dan komunitas sekitar bisa membangun sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak dalam sosiokultural dengan tujuan membangun rasa toleransi dan juga simpati dan empati untuk anak, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dengan anak-anak yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kesimpulan dari video edukasi ini adalah guru berfungsi sebagai motivator yang menawarkan dorongan dan juga nasihat untuk siswa-siswanya dan memastikan bahwa siswa terlibat dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk refleksi. Serta guru menjadi fasilitator yang membantu siswa dalam memilih saat siswa mengalami kebingungan. Dalam pembelajaran multikultural, yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali keberagaman sosiokultural, tugas guru bukanlah untuk menjadi penguasa. Namun, guru di sini ditugaskan sebagai fasilitator untuk memandu anak-anaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana guru bisa menghadapi keragaman sosiokultural di dalam setting pendidikan. Kurang lebih mohon maaf, saya Muhammad Faris Fadila Furqon, izin pamit diri. Terima kasih.